Kita puji Tuhan dari buku Ende nomor 18 ayat 1 dan 2. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, firman-Mu mengatakan bahwa kami menderita dan mati bersama-sama dengan anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, supaya kami bersama dengan Dia di dalam kemuliaan-Nya. Ajarlah kami menuruti kehendak-Mu, teguh dalam iman, serta penuh pengharapan akan kebangkitan dan kemuliaan yang kelak Tuhan berikan kepada orang yang percaya kepadamu. Amin. Kita puji Tuhan dari buku Ende nomor 557 ayat 1. Hukum Tuhan pada minggu ini yaitu hukum yang keempat dan artinya, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu, lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari, tetapi pada hari yang ketujuh ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan,
pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Artinya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menganggap itu kudus dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya serta dengan gembira. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 179 ayat 1. Marilah kita mengaku dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan kami yang Maha Pengasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kali kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu kami datang merendahkan diri hari ini kepadamu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat, menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami. Karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Janji Tuhan setelah pengakuan dosa dan kesalahan kita. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damai-Ku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 434 ayat 1.
firman Tuhan yang menjadi epistel dalam minggu ini, yaitu yang tertulis dalam 1 Petrus pasal 2, diawali dari ayat yang pertama hingga ayat yang kelima. Kita responsoria membacakannya. Karena itu, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormati di hadirat Allah. dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita puji Tuhan dari buku ND nomor 715 ayat 1. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom Bapak Ibu seluruh jemaat yang dikasihi Tuhan. Kiranya kita semua selalu dalam perlindungan kasih Tuhan dalam menghadapi dan melewati situasi yang kita alami saat ini. Hingga pada waktunya nanti Bapak Ibu Saudara-saudaraku, kita kembali bersekutu bersama-sama beribadah di Bait Allah yang kudus ini. Kita tetap menjaga kesehatan dan melakukan himbauan pemerintah kita. Warta jemaat kita pada minggu ini 19 April 2020. 1. Nama minggu Quasimodogeniti dengan topik minggu Mawas Dotodiku Tudebata, jiwaku haus kepada Allah. 2. Warna sari. 1. Ibadah minggu dan pertanyaan wek di rumah masing-masing.
Merujuk surat pastoral Eporus HKBP terkait antisipasi penyebaran virus corona atau COVID-19, maka ibadah minggu dan pertanyaan UEK di bulan April 2020 diganti dengan ibadah dan pertanyaan keluarga di rumah masing-masing. Tata ibadah acara minggu disediakan gereja kita dan dapat kita ikuti melalui siaran dari HKBP Sukajadi. Dan acara pertanyaan juga disediakan gereja kita dan dibagikan oleh sintua masing-masing. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, persembahan ibadah kita, persembahan ibadah minggu dan pertanyaan sebagai ucapan syukur kita atas perlindungan Tuhan, kita serahkan ke gereja melalui sintua WEK. Atau bisa juga ditransfer ke nomor rekening atas nama gereja HKBP Sukajadi 0696 0100 1353 566 dan bukti transfer di WA ke sintua WEK masing-masing. Demikian untuk dimaklumi. 2. Anak lahir. Telah dikaruniakan Tuhan pada hari Minggu 12 April 2020 satu orang putri bagi keluarga Bapak SM Sinaga, Ibu Boru Tampu Bolon. Alamat Jalan Cengal nomor 1, WEK 16. Tuhan memberkati anak tersebut beserta orang tuanya. 3. Warta jemaat. Bagi jemaat yang membutuhkan warta jemaat mingguan atau stensilan, dapat kita minta melalui sintua WEK masing-masing. Demikianlah warta gereja kita pada minggu ini. Tuhan memberkati. Shalom. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pada minggu ini tertulis dalam Mazmur pasal 42 ayat 1 sampai dengan 6. Saya akan membacakan bagi kita semua. Kerinduan kepada Allah untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Tuhan. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam,
Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, "Di mana Allahmu?" Inilah yang hendak kuingat sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, apa yang menjadi pengharapan kita melalui firman Tuhan pada hari ini? Apa yang terjadi dengan Daud pada saat ia menuliskan nyanyian ini? Beberapa pendapat mengatakan bahwa Daud sedang pergi ke luar negeri, di luar daripada dia tinggal. Itu sebab dia mengatakan di negeri asing, bersama-sama dengan orang asing. Tetapi pendapat yang lain mengatakan bahwa dia mengalami pergumulan di tengah-tengah saudara-saudarinya sebangsa, yaitu bangsa Israel. Tetapi terlepas daripada kedua itu, apapun itu, jiwa penulis Mazmur, dia merasa dirinya sendiri. Dia merasa tidak ada teman. Dia merasa tidak ada tempat untuk bersandar. Dia rindu dan haus untuk berjumpa dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih, kita ingin melihat 3 hal melalui kitab Mazmur ini. Yang pertama sekali, kita ingin melihat apa dan bagaimana jati diri kita di hadapan Tuhan. Ketika firman Tuhan mengatakan seperti rusa yang rindu akan sungai dan haus akan air, maka sebenarnya dia sedang mencari dan mengembara. Di manakah tempat yang ada air? Di manakah tempat yang betul-betul sungainya memiliki air yang jernih? Sebab dia sudah tidak lagi tahan dengan air-air yang pernah ada dia minum. Dia ingin mencari air yang betul-betul murni. Lalu dia pergi satu tempat, ke lokasi pertama, ke lokasi kedua, dan terus berjalan untuk mencari. Apakah bukan demikian jiwa kita? Setiap hari jiwa kita memiliki pergumulan-pergumulan sendiri yang sehingga membentuk karakter kita tersendiri. Apa yang terjadi hari ini akan mempengaruhi kepada hari esok. Lalu semuanya itu begitu mencekam dan menghimpit jiwa kita sehingga kita merasa, siapa aku? Lalu kita mulai mencari, siapakah yang menciptakan aku? Lalu bertanya dalam hati, untuk apa aku diciptakan? Ini juga yang terjadi dalam pengalaman orang-orang percaya pada saat ini. Di negara kita begitu terjadi dampak bagaimana pandemik Corona ini menghantui banyak orang, tidak juga terluput daripada orang-orang percaya, kita juga masuk di dalamnya. Tetapi menjadi pertanyaan, ada apa? Berpuluh-puluh tahun gereja tidak pernah kosong. Gereja tetap berjalan aktivitasnya setiap hari. Tetapi hanya karena ketakutan pandemik Corona ini, gereja menjadi kosong. Tetapi kita percaya sekalipun gedung gereja itu kosong, altar-altar kecil telah berdiri di rumah masing-masing. Inilah yang ingin kita lihat, bagaimana ketakutan itu merongrong hidup kita, bagaimana persoalan dan pergumulan bahkan situasi itu menghimpit kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudara terkasih, kita tidak berkata bahwa ini semua tidak memiliki faedah. Tetapi kita ingin melihat bahwa melalui pandemi Corona ini, kita ingin mendapat pengalaman dan pengajaran baru dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Sehingga iman kita terbentuk dan karakter orang percaya itu akan terlihat melalui kehidupannya. Yang kedua, kita ingin mendapat pelajaran melalui firman ini, mengingat segala kebaikan Tuhan.
Hidup kita bukanlah sebuah tawaran bahwa ada banyak ilah-ilah lalu kita boleh memilih suka-suka kita. Kalau ini baik, ilah ini baik, lalu kita menyembah dia. Lalu tiba-tiba ilah yang lain baik, lalu kita menyembah dia. Bukan seperti itu. Kita dilahirkan di dalam dunia ini melalui Allah. Kita diciptakan di tangan Dia, dan hanya Dialah yang membentuk kehidupan dan perjalanan dunia ini. Dan pada akhirnya kita juga harus kembali kepada Dia. Lalu kalau Dia berkuasa atas segala sesuatunya, mengapa kita membuat tawaran-tawaran dengan ilah-ilah lain? Ketika kita menerima berkat daripada Tuhan, lalu mengapa kita menolak situasi yang sulit dalam kehidupan kita? Inilah yang dikatakan oleh Yakub dalam pergumulannya ketika ia menghadapi sakit. Dia berkata, "Mengapa aku menolak yang pahit dari Tuhan, jikalau aku telah menerima yang manis?" Kalau kita mengingat bagaimana perbuatan Tuhan dalam kehidupan kita, lalu situasi sekarang ini mengancam kehidupan kita, apakah dengan begitu kita berpaling daripada Tuhan kita? Nampaknya pandemi corona bukan itu lagi menjadi persoalan yang utama dalam hidup kita, tetapi jauh menjadi persoalan ketakutan. Ketakutan akan pekerjaan yang hilang, ketakutan akan makanan yang tidak lagi tersedia, ketakutan akan bertemu dengan orang yang sakit, ketakutan akan masa depan. Ini yang menjadi dilema dalam kehidupan. Kalau kita merasa bahwa penyakit itu, corona itu akan membuat wabah dan dampak dalam kehidupan kita, tetapi dampak yang paling kuat adalah mengatasi rasa ketakutan itu sendiri. Maka jika demikian, apa yang harus kita perbuat? Tidak ada yang lain selain kita menenangkan jiwa kita, menenangkan kehidupan kita, menenangkan pikiran kita, dan bersandar kepada Allah. Itu sebabnya dikatakan, "Mengapa engkau gelisah, hai jiwaku? Mengapa engkau gelisah dalam hidupmu?" Jikalau kita meyakini bahwa Allah memiliki kekuatan, maka tetaplah bersandar kepada Allah. Tidak usah gelisah, tidak usah takut. Sebab kita yakini Allah akan tetap memelihara umatnya dengan jalan bahkan yang tidak mungkin masuk akal manusia. Di sana kita mengenang bagaimana perbuatan Tuhan. Maka jangan ada tawar-tawar lain. Hanya kepada Tuhanlah tetap bersandar, bukan kepada kekuatan apapun juga. Yang ketiga, hanya berharap kepada Tuhan. Saudara-saudari terkasih dalam nama Yesus Kristus, nampaknya ketakutan itu telah merasuk kepada semua hati manusia. Saya tidak berkata bahwa kita harus menerjang situasi di negara saat ini, di mana kalau dulu social distancing, maka sekarang bukan lagi sosial tapi physical distancing. Artinya betul-betul tidak boleh bersentuhan dengan siapapun juga. Maka kita merasa terasing dalam kehidupan kita. Lihat bagaimana tatanan masyarakat itu berubah. Pesta yang dihadiri dengan banyak orang saat ini hanya 5-10. Yang paling menyakitkan, bagaimana mereka yang telah mendahului kita meninggal diantar ke liang kubur tanpa ada keluarga. Bagaimana kekecewaan orang-orang yang mengasihi orang yang telah meninggal itu. Bagaimana kekecewaan para keturunan mereka, anak-anaknya, bahkan keluarga mereka, tanpa boleh dihantar sampai ke kuburan. Ada perubahan di sana, seolah-olah kita tidak lagi menghargai dan menghormati tatanan budaya. Tetapi ini adalah pengalaman baru. Bagaimana kita berusaha berharap bahwa dari pengalaman baru ini kita akan mendapat pelajaran yang jauh lebih berharga. Maka tidak ada pengharapan lain, hanya kepada Tuhan.
Jikalau semua takut menghadapi pandemik ini, jika semua takut menghadapi apa yang terjadi pada saat ini, maka siapa yang mampu untuk kita harapkan? Tidak ada. Ternyata kita adalah orang-orang yang lemah, tidak memiliki kekuatan apapun juga. Satu-satunya kekuatan hanyalah dari Allah semata. Maka saat ini ketika minggu ini mengatakan minggu Quasimodogeniti, seperti seorang bayi yang baru lahir, seperti itulah kiranya jiwa kita, yang tidak mengenal siapapun juga. Dia hanya mengenal kepada ibunya yang menyusui, dia hanya mengenal kepada ibunya yang melahirkan, dia hanya mengenal ibunya yang memangku dan menggendong dia. Maka harapan itu hanya tempatkan kepada Allah. Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberkati hidup kita, Allah yang menyediakan apapun juga ada dalam hidup kita, bukan kepada yang lain. Sebab ternyata dunia ini sangat lemah. Kekuatan itu hanya ada di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam kemegahannya dia tinggalkan menjadi sama seperti kita, lalu dia mati dan bangkit. Maka melalui mengenang kebangkitan Yesus Kristus, kita ditebus dan dibebaskan dari dosa. Maka kita menjadi orang yang baru, seperti bayi yang baru lahir. Demikianlah kita akan haus kepada firman-firman Tuhan. Sebab di dalam firman-Nya itu kita dikuatkan, di dalam firman-Nya itu kita diteguhkan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas seluruh pengajaran yang Kau berikan bagi kami melalui firman-Mu. Engkau mengajarkan kami agar kami mencari jati diri kami sebagai orang-orang percaya, di mana Paulus berkata kepada kami bahwa jikalau kami hidup, bukan kami lagi yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam kami. Maka biarlah Engkau menciptakan kami menjadi manusia-manusia baru, seperti seorang bayi yang baru lahir, yang haus akan susu yang baik. Demikianlah kami haus akan firman-Mu Tuhan, dan kami mengetahui kepada siapa kami harus bersandar, bahwa sesungguhnya jikalaupun Engkau menciptakan talenta-talenta yang berbeda di dunia ini, tetapi kami hanyalah manusia lemah yang tidak mampu untuk berkarya apapun juga. Hanya kepada Tuhan kami dimampukan untuk bersandar. Engkau berkati seluruh orang percaya dimanapun mereka berada, terlebih dalam menghadapi situasi yang berlangsung saat ini. Engkau memberikan pengajaran kepada kami Tuhan melalui situasi ini, agar kami dapat mempertahankan iman kami. Maka biarlah Tuhan Engkau jauhkan ketakutan kami, Engkau jauhkan keraguan-raguan kami, ketakutan akan masa depan, ketakutan akan pekerjaan yang hilang, ketakutan akan makanan, dan ketakutan atas keberlangsungan kehidupan kami. Bapa di surga, Engkau adalah sumber kehidupan kami. Maka kami yakin dan percaya Engkau mampu berbuat di luar akal kami, di luar logika kami, sebab Engkau adalah Allah yang berkuasa. Kami berdoa bagi jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit. Biarlah mereka dimampukan untuk melawan sakit penyakit dan mendapat kesembuhan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, melalui firman-Mu kami diteguhkan untuk terus berkarya, untuk terus bertanggung jawab dalam hidup kami, dan mengusahakan yang baik yang Tuhan minta. Demi Kristus kami berdoa dan memohon kepadamu. Amin.
Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah